Sore, Halo, sore. thank you Halo, banget nih bro. udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita hari ini. Ya, Very excited, pasti seru banget. thank you. Makasih udah di-invite buat join ke kelas MBFX sama teman-teman di sini. Thank you. Kita juga sama-sama thank you nih. Eh, Iya, iya. boleh sebelum sebelum kita Tadi kok ngobrol bisa tahu mengenai, kayak perjalanan martabak itu gimana oh, cerita? Kayak tahu gua dong, kayak tahu dong. ada detektif yang menguntit jadinya. Kan kita bener-bener apa? Murid yang nggak cuma belajar hari ini, kita ngikutin dong perjalanannya, kita ngikutin ilmunya, kita ngikutin. Follow Thank juga. you. Jadi hari ini kan kita akan masuk ke topik yang mungkin agak-agak sedih gitu ya, rugi, utang. Sebelum masuk ke situ mungkin boleh di-share sedikit aja gitu. Kira-kira apa perjalanan Kakanda sejak kapan gitu investasi, mungkin sedikit background aja, just high level mungkin satu dua ini, sejak Oh, kapan investasi, udah berapa lama gitu di bidang ini gitu, buat yang belum tahu. kalau di finance sendiri ya, invest Hmm. itu gua dari tahun 2007, 2007, 2007, Oke, 2008. Jadi oke. sekitar around 13 tahun mungkin ya, 13 13 tahun ya? tahun. Oke. Tetapi ada juga masa resnya gitu. Masa res, terus Ya, masa nyobain yang macam-macam, terus masa pindah shifting ke bisnis, ada juga. Karena oke. gua nggak totally cuman di satu instrumen doang gitu sih. Oke. Tapi kan bisnis is a form of investment, mungkin lebih aktif kan. Tapi maksudnya berarti 13 tahun itu Ya, sudah melihat siklusnya market lah ya, dari ekonomi ya boom, lumayan, ekonomi lumayan. down ya kan. Jadi mungkin itu akan menjadi sharing yang sangat berharga buat kita hari ini. Kalau boleh tahu apa yang memotivasi Kakanda untuk awalnya invest, kenapa sih? Kan ini kan sesuatu yang memang apa? Kita tahu banyak kan, lebih banyak yang rugi daripada yang untung gitu kan. Motivasinya apa sih, kenapa memilih itu gitu? Mayoritas itu memang seperti itu gitu kan. Karena kalau dulu ya gue itu masuk ke invest sebenarnya karena penasaran. Pas pertama gue invest itu karena gue nggak paham manajemen keuangan, bro. Gue dulu belajar akuntansi, belajar Oke. financial management, tapi gue nggak ngerti sama sekali. Dosen ngomongin PER, ngomongin PBV, ngomongin discounted cash flow, gitu gue nggak paham gitu kan. Hmm. Terus, dan era itu tuh beda sama era sekarang, dimana kalau era sekarang kan hal seperti itu anak muda udah pada ngeh ya kan, informasinya udah bejubel gitu kan, tapi di era itu sangat-sangat jarang. Terus gue karena gue penasaran, gue masuk ke, udahlah gue coba lah, tapi karena beli saham itu nggak Oke. memungkinkan pas itu, gue masuklah ke reksadana gitu kan. Di reksadana gue mulai belanja majalah investor, gue mulai baca-baca majalah investor, di mana teman-teman gue yang lain nggak baca yang bidang Iya. itu, ya kan, karena 45.000, gue masih ingat 45.000 harganya, dan itu lumayan buat gue Iya, iya. gitu kan. Iya, iya. Dan ternyata seru soal investment, seru gitu kan, karena background gue pas kuliah juga, pas sekolah kan juga suka judi gitu kan. Ya siapa sih trader yang gak suka judi, pas awal sih Iya. suka kayak gitu kan. Eh, karena ini ada hubungannya sama duit, gue juga tambah happy, dan akhirnya berlanjut sampai Oke. sekarang sih. Terus sedikit, kalau dulu orang-orang apatis banget soal investment ya, soal apalagi angkatan gua gitu kan, Iya, angkatan iya, betul. era gua pas itu, kalau bukan orang yang belajar efek itu nggak akan Iya, baca soal saham, setuju, ya setuju. kan, Iya. kalau nggak pernah bersinggungan sama efek. Kalau dulu Iya. ada namanya mata pelajaran analis efek gitu, kalau orang-orang nggak dapet itu malas mereka masuk, Iya, karena setuju. informasi sedikit gitu. Dan jangankan ngomong forex, ngomong saham, ngomong reksadana aja orang udah males, lain dengan sekarang gitu sih. Jadi kalau sekarang kalau teman-teman gitu atau orang-orang yang konsultasi, banyak nggak sih yang mungkin ngomongin hutang, atau maksudnya terlanjur minus, banyak nggak sih? Justru ya, kalau yang ke gue ya, selama ini mayoritas orang yang datang ke gue itu bukan karena mereka pengen ngegrowin income-nya. Orang datang ke gue karena ada masalah gitu kan. Itu Oke. yang bikin gue, kok ya, kalau yang ke konsultan lain mereka nanyanya gimana biar gue kaya gitu kan. Tapi ketika orang yang ke gue nih ya, bos gue ada masalah nih, masalah kayak gimana? Berjubel, masalah Iya. utang lah, masalah tagihan. Ada yang sampai didatangi debt collector, ada yang sampai mereka punya toko tuh, punya toko udah di kayak jendela tahun 2018 2017 itu masih
masih debt collector keras gitu masih banyak gitu kan. Beda Ya, ya, sama kalau sekarang kan udah nggak boleh banget ya kan. ya. Nah, itu pernah datang, gue ke toko gue udah disamperin sama debt collector nih, udah diancam mau dipecah. Jam 2 malam gue didatengin sama debt collector, mereka cerita kayak gitu. Jadi Hmm. mayoritas klien yang ke gue memang masalah utang sih, mayoritas hampir 70-80%. Oke. Kemudian sisanya utang itu termasuk utang keluarga, utang bisnis atau masalah keluarga kayak selingkuh dan semacamnya seperti itu sih, men. Iya, aduh. Oke, Serius nih. kalau kalau kita bicara mungkin itu tadi poin yang bagus kan. Mereka sedang dalam fase berbeda lah dalam hidup mereka. Kalau orang single sama orang married itu biasa jenis problemnya sama atau beda sih tergantung circumstance kita atau sama gitu. agak agak berbeda, posisinya agak berbeda. Kalau orang yang single itu yang ini basis on client ya, nggak semuanya, Ya, tapi ya, of course, of course. basis on Kita bicara client, berdasarkan sharing apa data yang pengalaman ada, Kanda aja. Iya, iya. ya Nah, pengalaman yang ada di gua gitu kan. iya, ya, betul, Kalau betul. orang yang datang itu single, mindsetnya itu masih lebih enak. Artinya gua utang karena gua merasa bahwa dengan utang ini gua akan bisa growing gitu. Sementara Hmm, ketika orang yang sudah berkeluarga, mereka punya utang, cenderung lebih complicated. Kenapa gue bilang oke. complicated? Karena pertama, ada kemungkinan memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang Hmm, kedua, ada iya, ya. kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan selingkuhan. Yang ketiga, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan karena mereka mau nambahin income. Jadi variabelnya itu jauh lebih banyak daripada ketika single. Nah, gitu sih. Ini selingkuhan udah disebut 2 kali nih. Berarti guys, Karena buat yang lagi nonton, ternyata ya, selingkuhan itu mahal ya. asli, asli. Dan ngeberesinnya itu kayak kayak drama banget gitu loh. Bayangin gini deh, ketika ada orang datang ke lu misalnya, bos gue ada masalah nih, gue punya utang sekian gitu kan, utang gue ini buat ngebayarin selingkuhan gue yang di tempat lain gitu. Kan lu nggak mungkin bisa ngeberesin ini kasus kalau lu nggak ngomong sama satu keluarga secara penuh gitu. Kenapa? Karena si istri harus ada approval kalau misalnya mau pinjam lagi. Lo iya dong, kalau misalnya mau pinjam lagi Iya, untuk iya. atau skenario lainnya itu kan butuh butuh kesepakatan bersama gitu kan. Ini ribet banget, Bos. Bisa bisa jadi skrip film tuh kayaknya bisa dijual Asli. ceritanya. Kebanyakan drama kalau yang kedua. Kalau kalau sebelum sebelum kita ini nih, kasus yang paling ekstrim boleh di-share nggak satu aja gitu? Misalnya yang kasus yang lucu atau unik gitu, ada nggak yang bisa di-share sama kita? Uh, jadi kan kalau cara gue ngeberesin kasus itu sebenarnya bukan berbasis textbook ya. Gue berbasis Oke, basic logic gue. Karena buat teman-teman ya. yang di sini, gue itu konsultan yang nggak punya sertifikasi. Jadi gue non sekalian dan gue selalu bilang seperti itu. Dan uh, kalau kasus yang karena gue juga pernah berkasus, men. Gue berkasus Hmm, dulu ketika pertama trading. Gue ya. salah satu kasusnya adalah gue pakai pinjam juga gitu kan. Jadi gue ngerasain gimana sensasinya gue pinjam duit dari orang, gue nambahin leverage gue. Gue ngerasain banget hal kayak gitu. Ini Iya. belum ditambah sama trade leverage yang dikasih sama broker. Jadi udah ke double-double nih leverage-nya nih. Ya kan? Iya. Itu pengalaman gue. Terus kalau yang dari klien sendiri, yang paling berkesan, salah satu yang berkesan adalah gini, ada seorang istri. Istri itu dia dikasih gaji sama suaminya, ibarat kata gaji lah ya, kasih Hmm, income per bulan. Ini gue rahasiakan tapi statusnya namanya, dia dikasih 40 juta per bulan. Gede nggak, Bos? oke, Menurut lo? lumayan, lumayan banget ya. Lumayan ya, 40 Iya, juta ya. iya, ya. Buat ngurus makan sama ART di rumah sama anak gitu. Lumayan lah ya. Hmm, Faktanya apa coba? Faktanya dia itu punya utang 150 juta yang nggak oke. diketahui sama suaminya. Kenapa? Coba kenapa suaminya sampai nggak boleh tahu? Oh, Itu karena beres, ada kalau suaminya tahu itu beres. karena ada orang lain Utang itu atau beres. Hah? kebanyakan belanja atau ada orang lain? Jadi dia itu ternyata ini kasus sebelum pandemi ya. Kasus Iya, iya. sebelum pandemi. Kalau dia nganter anak ke sekolah, habis nganter nih ya, pulang kan nggak langsung pulang, ibu-ibu nongkrong dulu dong. Oh, oke, Nongkrong ya. tuh, ya nongkrong. Nongkrong, oh itu bajunya bagus nih. Kita beli dulu deh di
sebelah kanan nongkrongnya nggak mungkin di warung kopi, nggak kayak gua gitu kan. Kalau gua di warung kopi masih oke gitu. Ini nggak di warung kopi. Jadi ini yang ngisi chat selingkuh mulu nih. Iya makanya. Jadi pas pas habis nongkrong mereka belanja dan itu berputar tanpa dia sadar bahwa setiap gesekan itu ada kewajiban untuk bayar. Ya, oke. Ya. Bergulung sampai 150 juta. Ketika udah sampai 150 juta baru ke gua kan. Nah, terus kenapa dia nggak berani ngomong suaminya? Karena sekali dia ngomong sama suaminya, maka nggak akan dikasih jatah lagi per bulan. Oke, ya, ya, ya. Oke, Betul, betul, dan betul. itulah yang gue beresin sekitar butuh waktu around 4 sampai 5 bulan lah. 4 sampai 5 bulan tapi cuma 2 kali ketemu. Oke, Dua oke. kali ketemu. Berarti berarti itu beresnya dengan financial planning yang baik ya, gitu. Iya, iya. Sama Ya, oke. penurunan berat badan pas itu. Karena gue kasih hukuman kan, kayak lari olahraga gitu. Oh, oke. Oke. Oh, jadi Ya, mendisiplinkan diri juga gitu ya. Menarik. ya. Oke, menarik sekali. Nah, Karena kalau financial uh, planning itu buat gue lebih ke habit daripada ke setuju. ini ya, ke formula yang ada di buku atau yang ada di media gitu kan. Itu lebih butuh habit yang keras gitu. Ya, ya. Oke, oke. Menarik sekali. Kalau kalau kita bicara utang, apakah ada utang yang baik nggak sih atau pada prinsipnya lebih baik kita tidak boleh hutang gitu loh? Nah, ini yang menurut gua ada sedikit perubahan mindset yang gua alami sendiri juga gitu kan. Karena kan gua Ya, belajar soal finance itu sampai sekarang pun gua masih belajar. Jadi pasti ada ya. perubahan-perubahan apa yang gua pikirkan, entah itu tentang investment, entah itu tentang utang gitu kan. Hmm, Contoh ya, contoh masalah utang tadi. Apakah ada utang produktif atau utang konsumtif? Itu adalah pegangan yang gua pegang dari dulu ketika gua belajar soal ekonomi, soal investasi dari awal kampus sampai beberapa waktu. Pada akhirnya gue terus merubah cara pandang gue bahwa itu kan berarti kita menganggap utang sebagai bentuk eksternalnya gitu kan, ya. bentuk eksternalnya. Terus kalau pada akhirnya gue melihat bahwa orang-orang yang melakukan utang produktif pun mereka masih bermasalah soal utang, banyak sekali. Ini Hmm, ketika gue membereskan kasus-kasus terutama yang berhubungan dengan bisnis ya, ya. yang pakai KMK. Kalau teman-teman di sini tahu KMK, kredit modal kerja, yang dan itu tuh banyak sekali loh pabrik atau usaha yang mati gara-gara masalah utang. Padahal KMK. Nah, ini kan utang produktif ya nggak bos? Iya, ya. Iya Betul, kan? betul. Ya. Terus gue kemudian melihat dari sudut pandang lain bahwa yang dibenarkan sebenarnya bukan faktor eksternalnya, tapi internalnya. Internal itu apa? Kitanya. Kenapa gue bilang gitu? Gue lebih memegang sekarang utang itu pertama adalah utang yang dipahami, di mana Hmm, gue tuh ngerti cara mainin utang ini, cara financial engineeringnya utang ini kayak gimana, cara main leverage-nya utang ini kayak gimana. Jadi utang yang dipahami itu boleh banget. Entah lu mau pakai utang produktif atau utang konsumtif, I don't care at all. oke, Sepanjang oke. lu bisa pegang bahwa ini utang yang lu pahamin. Yang kedua adalah utang yang menurut gue nggak boleh adalah utang yang tidak dipahami. Utang seperti apa? Utang yang karena faktor eksternalnya. Karena contoh kata gini, ketika lu buka handphone, terus ada penawaran utang dengan diskon sangat murah. Hmm, Gara-gara penawaran itu, lu berusaha mencari barang biar memanfaatkan diskon itu. Ini oke. kan sebuah bias, Iya, gitu loh. Ini kan iya, bias iya, yang iya. sebenarnya ada di internal kita, tetapi Iya. terguncang gara-gara faktor eksternal. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut gua sangat tidak dianjurkan. Even lu mau berargumen, misalnya nanti akan ada yang berargumen, nggak apa-apa, gua akan pakai diskon ini untuk beli mobil, sementara di rumah ada mobil 3. Menurut gue itu nggak make sense, menurut gue ya. Kecuali Iya, lu iya. anak seorang sultan. Dan Iya. ini lain case. Sultan nggak mungkin pusing soal itu. Oke. Ini Nah, poin menarik nih. Aku sambil nyatet nih. jadi Berarti utang itu kita melihat kita butuh apa enggak gitu ya? gini bro, bukan lebih kebutuhan atau enggak. Karena orang nggak butuh, boleh berutang. Buat gue nggak masalah. Tapi utang yang dipahami atau utang yang tidak dipahami. Utang yang Kan dipahami. gini, Oke. di kita ya, itu banyak yang meremehkan soal utang. Artinya, utang itu sebatas kita punya bisa akses, terus kita, ntar gue bayar deh. Pernah nggak Ya. ada orang yang berpikir bahwa, oke, di bulan ketujuh, gue akan bayar dengan ini.
Oke, di bulan ke-12 gue akan bayar dengan ini. Pernah nggak ada yang mikir kayak gitu? Gue Iya, survei iya. 10 orang, paling Belakangan. paling satu orang yang jawab kayak gitu, Iya, iya. ya kan? Dan jujur saja, kalau misalnya memang kita itu kan sekarang fokusnya itu adalah investment, terus trading, dan that's a good idea, that's a good thing gitu kan, karena kita emang butuh growing our money gitu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang, terutama yang duitnya mepet ya, itu Mm-mm. lupa bahwa yang namanya utang itu sebenarnya kita juga harus pinter, smart debt gitu loh. Kita juga harus mempelajari karena Iya. bonds itu ya kayak kayak kalau misalnya bro belajar masalah obligasi gitu kan, itu bonds itu bukunya tebel loh men, ya kan? Bonds itu tebel banget, Iya. ya nggak sih? Tapi yang kalah populer sama yang namanya stock, kalah populer sama namanya forex, kalah populer sama namanya kripto, itu pasti kalah populer, Iya. gitu sih. Oke, oke. Nah, kalau kalau misalnya tadi menarik kan, tadi kita bicara lihat promo terus akhirnya dia dia nggak perlu pun dia beli gitu kan. Nah, Mm-mm. misalnya kita benar-benar butuh nih, kita benar-benar butuh, kita mau beli sesuatu, ada pilihan bayar cash atau cicilan 0%. Nah, cashnya kita ada. Apakah beda nggak sih kalau kita ngambil cicilan 0% itu, apakah itu secara psikologis kira-kira ada impact nggak ke orang? Mendingan bayar cash aja, atau oke nih kita ambil nih cicilan 0%. Nah, Walaupun uangnya ada gitu kan. Toh ya walaupun 0%. ada ya. Ini pertanyaan yang sangat simpel, tapi jawabannya gue harus dua. Kenapa? Karena gini, kalau yang nanya itu adalah orang finance atau orang yang punya background ekonomi, Ya, mereka biasanya lebih ngeh gitu, lebih ngeh. Oke, gue memang bisa mengkalibrasi duit ini, dan gue masih ingat bulan depan akan gue bayar sampai misalnya bulan ketujuh gitu kan. ya. Tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu kan mungkin backgroundnya itu bukan ekonomi, jadi gue akan pakai jawaban yang paling safe. Jawaban paling safe, kalau lu punya duit, ya lu pakai duit yang ada. Kenapa harus Iya, pinjem? Tetapi iya. ya, kalau orangnya itu paham soal finance, paham soal ekonomi, ya silakan. Karena lu berarti nggak Hmm, ngerti nih, risknya itu iya, seperti iya. apa. Balik Gue lagi akan utang pakai yang quote-nya dipahami gini. tadi itu. Ya, Mark Cuban deh. Mark Cuban. Itu, eh dia kan bilang, salah satu investasi terbaik adalah dengan tidak berutang. Karena mungkin akan menggerus dengan bunganya. Tapi Hmm, kan argumen itu akan terpatahkan ketika bro tadi ngomong 0%. Argumen iya, itu udah patah. 0%. Iya, iya. Iya kan? Udah patah itu argumen. Ya, tetapi kalau kita ngomong secara Indonesia secara keseluruhan ya, jawaban paling safe ya gak usah pakai utang kalau misalnya lu punya uang. Gitu sih. Oke, oke, oke. Sip. Thank you. Nah, kalau kalau misalnya sekarang kita kita masuk ke utang untuk apa gitu kan? Kan ada utang yang jelas untuk sesuatu yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, tapi ada banyak kan yang kebutuhan kita yang kita bisa melihat itu sebagai abu-abu lah di tengah gitu. Kira-kira kalau misalnya Mm-mm. kita bicara kebutuhan medis atau pendidikan atau itu termasuk produktif atau termasuk konsumtif sih? Atau tergantung Itu primer, skenarionya gitu? bos. Itu Itu primer. 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 Jadi nggak usah Oke. musingin masalah produktif atau konsumtif. Ini ada Mas Bekti juga. Nggak usah pusing soal produktif atau konsumtif. Tapi apa sih kebutuhan yang bikin lo hidup? Mana sih kebutuhan yang bikin lo mati? Gue akan lebih Hmm, concern ke sana. Contoh oke. kata, ya kan pas gue bukan gue dari family yang biasa gitu, nggak miskin, nggak kaya juga nggak gitu kan. Tapi kan orang tua itu sering bilang gini, aku itu dulu nyekolahin kamu itu berkali-kali pakai utang loh. Itu nyokap ngomong kayak gitu, nyokap. Jadi Ya. dan buat keluarga kita pendidikan itu penting. Dan mungkin nanti Hmm, ketika gue punya ya. anak, gue punya istri, gue juga akan bilang kayak gitu. Pendidikan yang penting. Kalaupun nggak punya duit, akan diusaha-usahakan lah biar ada duitnya. Oke, Ya, oke. karena ini udah masuk ke kebutuhan primer buat gue sih. Ini nggak masalah. Berarti apapun itu yang kita ini kalau memang hutang itu untuk sesuatu yang kita butuhkan ada manfaatnya berarti kita bisa anggap itu primer. Jadi misalnya kayak KPR gitu kalau Yes, misalnya kita butuh mobil berarti itu primer gitu kan karena mobil misalnya memfasilitasi usaha kita atau apa gitu. yes. Yang perlu Ya. diingat adalah how to solve this problem gitu kan. Karena kita nggak bisa Hmm. ngomong bahwa gue cuma utang, gue nggak punya pikiran untuk bayar. Itu maling namanya, bukan orang utang. Iya kan? Oke. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke.
Berarti eh, kalau kita bicara utang yang dipahami, berarti kita pahami utangnya berfaedah, terus kita harus tahu juga cara kita akan bayar itu, jadi financial planningnya jelas gitu ya. Yes, that's true. Oke, sip, clear, thank you. Nah, terus kalau misalnya kita bicara udah terlanjur hutang dan nggak bisa bayar, gitu, kira-kira obatnya apa sih, gitu? Apakah ada Nah, satu fix atau lagi-lagi tergantung situasi gitu? nggak bisa bayar itu karena apa? Itu pertanyaan dulu nih. Nggak bisa bayar itu karena Oke, apa? Utangnya itu dipakai buat apa? Kalau utangnya dipakai buat beli mobil, terus nggak bisa bayar, ya kan udah beres. Pasti diambil sama DC kan gitu kan. Jadi kita lihat ya, dulu nih, nggak bisa bayarnya. Karena gini, yang gue lakukan ketika gue solve problem adalah gue harus ngeliat akar masalahnya. Karena percuma kalau gue nggak nemu nih akar, ya gue nggak bisa beresin gitu kan. Jadi ya, kayak misalnya you bertanya, ada sesuatu yang dipakai untuk kesehatan, harus masuk rumah sakit, ya kan? hmm, Ada seperti itu. Ada yang digunakan hanya untuk beli mobil, ada yang digunakan untuk sekolah, ada yang digunakan untuk beli baju. Nah, 4 material ini untuk beresnya itu beda-beda, oke. Walaupun gitu. walaupun sama-sama kondisinya sudah terlanjur minus gitu, tapi tetap Betul, solusinya beda gitu ya. sesuatunya beda. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, orang yang sakit, terus dia terpaksa utang. Kalau gua ngomong, lu sih pakai utang. Loh, kalau dia mati gara-gara omongan gua gimana coba? Ya itu kan nggak bisa di Ya, ngomongkan ya, dengan ya, ya. textbook kan gitu kan. Jadi gue harus Ya, ngeliat dulu reason di baliknya. Terus gue harus mapping dulu nih. Lu kondisi lu kayak gimana sih sebenarnya? Lu family-nya kayak gimana sih? Terus circle one point lu kayak gimana? Maksudnya circle one point itu kayak temen lo atau saudara lo itu seperti apa circle-nya? Jadi kayak ya, kita pernah lihat ini belum film-film yang kita misalnya punya target nih, oh itu orang narkoba nih, gue mau incer itu ada benang-benangnya gitu ya, harus ya. harus ke Oh iya, iya. ruangan-ruangan Kayak gitu. film, Ya gue ya film bikin kayak detektif gitu. gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya gue bikin kayak gitu, tapi nggak langsung ditempel di dinding, nggak kayak gitu. Tapi dalam skenario gue harus tahu dulu nih, Ya. kenapa? Karena dari situ kita bisa nemuin solusi-solusi yang bisa dipakai gitu. Hmm. Oke. Kalau kalau sekarang misalnya kita katakanlah kita hutang, kita nggak punya dana darurat. Eh, terus dari income kita setiap bulan, apakah lebih baik kita mulai nabung dana darurat sekarang sambil bayar hutang, atau beresin hutang dulu baru dana darurat setelah hutang selesai? Kira-kira Kalau bisa untuk beresin utang dulu. beresin hutang dulu ya. Jadi Ya, utang karena utang ada selesai, ya, oke, karena sorry. ada hak orang lain yang tertanggung di tempat kita. Hmm, oke. Gitu. Oke, poin yang sangat baik sih. Jadi kita selesaikan tanggung jawab kita dulu, terus baru kembali kita take care diri kita sendiri, kali ini lebih Ya, baik dari sebelumnya gitu ya. betul. Karena kita nggak bisa berpikir hanya dari satu mata. Kayak misalnya Mm-mm. gue utang sama lu bro, ya kan? Gue Ya, mending bayarnya ntar deh gue kumpulin dana darurat. Lu kan kesel kan? ya, benar-benar. Karena orang itu juga punya kebutuhan. Iya. Betul. Ya. Mm-mm. Ya, oke, menarik. Thank you. Nah, kalau misalnya kita selesai melunasi hutang, terus kita mau buat yang belum punya dana darurat lah. Kira-kira kalau untuk dana darurat itu ada tips nggak? Ada rumus berapa persen dari income atau berapa persen dari pengeluaran? Gimana sih cara kita planning dana darurat ini? Nah, kalau gue ya bro, yang paling Hmm, gampang dan paling simpel, ya, dan karena gue juga melihat bagaimana uh, mapping masyarakat di kita, gue akan ya. pakai cuman 6 kali spending. Udah itu toh. Oke, 6, oke. Jadi 6 6, kali spending per bulan itu berapa sih? Misalnya lu punya gaji 5 juta, dana darurat itu 30 juta itu udah cukup. Udah cukup. Kenapa? Karena lu akan diproteksi selain dana darurat mungkin dengan asuransi juga. Gitu kan. Udah cukup itu. hmm, ya, Nggak ya, usah ya. banyak-banyak. Oke, Terus karena nah, tapi kan pandemi masih panjang, terus masih ini itu. Nanti kalau butuhnya banyak-banyak kayak gimana gitu kan. Itu kan argumen ya, yang juga muncul. Loh, ya. sekarang gua tanya, kalau misalnya nih lu udah ngumpulin nih 6 kali spending. Oke. Okay? Terus nanti lu dapat income lagi. Gua tanya, apakah income yang lu dapat akan langsung lu spend ke barang-barang yang lainnya yang nggak lu perlukan? Hmm, karena Enggak kan? udah jadi habit baru gitu ya. Yes, yes, that's true.
ini yang gua incer dari awal ketika ada orang yang tanya, kenapa sih dana darurat itu nggak usah gede-gede? Karena habit manusia, ketika mereka sudah berusaha mengumpulkan dana darurat, di mana 6 kali itu sebenarnya sudah lumayan susah untuk sebagian masyarakat kita, mereka itu udah akan terbentuk sebuah kesadaran ya, gue mau nabung nih, gue mau invest nih, gue mau trading, gue mau dapat uang yang banyak gitu kan. Dan uang-uang itu bisa lu pakai nanti sebetulnya. Lu invest itu buat apa sih? Kan buat memenuhi kebutuhan. Bukan lu invest terus lu puja-puja gitu, jadi berhala. Kan nggak kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya, Karena iya. uang itu akan dipakai. Jadi nggak ada masalah sama sekali ketika lu punya dana darurat cuma 6 kali, terus ada investasi. Invest itu pakailah. Kalau misalnya lu butuh. Jangan gini. Jangan lu punya invest saham 1 miliar, tapi lu masuk rumah sakit aja nggak punya duit. Jangan kayak gitu. Oke. Pakailah, jualah saham itu buat memenuhi kebutuhan lu di rumah sakit. Kalau asuransinya nggak mengcover, gitu loh. Iya. Makanya Tapi jangan buat selingkuhan kan ya? Iya. Iya. Selingkuh itu tidak bagus, teman-teman. Jangan. Karena gue juga benci banget orang yang selingkuh. Bikin ribet. Itu jadi klien yang susah. Klien yang susah. Ya. Klien susah. Oke. Nah, jadi tadi ada statement bahwa kita kan ada menyebut mengenai investasi gitu. Berarti kalau misalnya katakanlah kita punya gaji sekian, katakanlah gaji 5 juta. Makanya kita menabung itu setidaknya kita punya dana darurat 6 kali gaji kita lah, berarti kan 30 juta gitu. Nah, kalau dana darurat itu bukan buat diinvestasikan kan? Kalau dana darurat buat di-keep atau itu juga boleh diinvest? Di-keep aja. Kalau yang itu nabung di-keep ya? apa sih? Paling RDPU kan. RDPU atau deposito atau di cash di tabungan biasa, nggak ada masalah. Ya, oke. Jangan masuk ke saham. Berarti atau yang aman-aman aja gitu kan? Iya kan nggak lucu. Misalnya tiba-tiba gini deh, nyokap butuh duit gitu kan. Aduh, mama mau ke ini nih, mau ke Jakarta butuh duit nih. Terus kita kan nggak punya duit, pakai dana darurat. Ya ntar kita jual saham ASI dulu, kan nggak lucu kayak gitu ya. Ya. Jadi juga mungkin yang bisa ditarik, istilahnya yang liquid juga kan, ya, yang supaya pas kita butuh kita bisa. Nah, terus kalau investasi sendiri itu apakah ada berapa persen dari income kita yang sebaiknya kita invest, atau ada nggak sih seperti itu untuk membantu kita untuk menjadi lebih disiplin gitu supaya kita juga bisa grow financially? Kalau gini ya, kalau untuk teman-teman yang gajinya belum beruntung, misalnya UMR atau di bawah UMR gitu, atau bahkan yang lagi susah mencari pekerjaan, jelas gue nggak akan bilang lu harus sekian. Enggak, itu nggak make sense, ya kan? Nggak make sense sama sekali. Kalau di literatur yang ada, memang kan ada posisi 20, 30, 50 gitu kan. Tapi buat gue nggak akan pakai seperti itu. Gue akan pakai berapa sih kebutuhan yang benar-benar lu perlukan selama 1 bulan. Misalnya, lu butuh 4 juta, ya. 4 juta, terus income lu sebulan itu 5 juta. Ya udah, 1 juta itu, kamu ingin have fun itu berapa sih? Jadi gue akan ambil dari titik itu. Bukan langsung membagikan secara porsi. Secara porsi persentase, enggak. Tapi gue akan lihat dulu, berapa sih kebutuhan dalam sebulan itu. Kalau nanti sisa kebutuhan itu akan diinvestkan ke semua, enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Jadi, jangan takut dengan, aduh kok persentase investasi gue itu kecil ya. Karena mungkin lu masih di entry level, yang enggak ada masalah, karena baru-baru kerja gitu loh. Ya kan? Mungkin ada yang jadi sandwich gen gitu. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Ya, oke. Sip, clear. Berarti kita invest sesuai dengan ini kita, tapi apakah itu dilakukan bulanan? Maksudnya supaya disiplin sama dengan dana darurat supaya jadi habit atau gimana? Ya. Oke. Jadi memang disiplin per bulan. Kalau misalnya gini, 3 bulan pertama itu bisa invest berapa sih? Let's say 10%, atau 5%, atau 20%. Terus selama 3 bulan bisa konsisten di situ, ya udah silakan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi gini, gue mau tambahin dikit, gini ya.
ketika kita pertama belajar financial planning, kita udah tentu ini dana darurat berapa? 6 kali spending ya. Entah itu lo keluarga, entah itu single, entah itu lo punya 2 istri, entah itu punya 5 istri, nggak ada bedanya sama sekali. 6 kali spending. Kenapa? Ya. Karena terlalu banyak itu nggak akan efektif. Nggak akan efektif. Ya. Jadi kita ngomong secara logik ya. Secara logik, cukup 6 kali spending. Ketika udah dikumpulkan nih, 6 kali jebret, kelihatan 30 juta, 40 juta, 50 juta, selesai nih, masuk ke deposito atau DPU, atau ke cash biasa, udah ke close di situ, ya kan, di lock. Setelah selesai di lock, kemudian baru kita ngincer investnya. Nah, ngincer invest ini, ketika kita baru ngomong, oh iya selama 3 bulan pertama bisa nih 10% tiap bulan, oh iya ternyata bisa nih 15% tiap bulan, nah seperti itu. Oke. Nah, sekarang katakanlah berarti mungkin aku rekap tadi obrolan dari Kanda. Jadi pertama itu kan kalau kita punya hutang, kita beresin hutang dulu, kita disiplin, planning, bayar hutang selesai, dana darurat, kemudian kita investasi gitu ya. Yes. Dan kita spending kurang lebih seperti itu. Kita spending secukupnya dan sisanya kita investasikan, karena itu akhirnya menghasilkan juga supaya kita bisa hidup lebih nyaman gitu ya. Iya, dan Ya. jangan tersiksa lah sama invest. Kalau jangan sampai lu nggak bisa nongkrong juga gara-gara cuma investasi. Gitu Ya. kan. Jadi seimbang lah, balance gitu ya Seimbang lah. Iya. Oke, menarik. Thank you. Nah, sekarang katakanlah kita berhasil membayar hutang, terus kemudian kita udah sampai ke investasi, dan investasi ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan gitu kan. Nah, kalau mungkin boleh di-share sedikit nggak ke teman-teman yang mungkin belum invest gitu. Resikonya investasi itu apa sih? Misalnya kita ambil contoh yang simpel aja, saham gitu atau kripto atau apapun itu, resikonya sebesar apa dan seperti apa sih ketika investasi seperti itu gitu, atau trading seperti itu. Oke. Kok nggak ngomong forex ya? Gue kira akan ngomong forex ya. Kalau boleh juga forex, boleh. Sebenarnya karena ini biasanya ngomongnya reksadana dan saham kan. Jadi ini sebenarnya karena sebenarnya kalau forex itu kan lebih ke trading kan. Kalau ini mungkin karena topiknya lebih ke investasi, karena forex time frame-nya kan lebih pendek ya. Yes, betul. Jangan jualan mulu. Ya, jadi memang gue juga mau kasih tahu juga ke bro bahwa gue dulu sempat di forex juga, tapi nggak panjang. Gue terakhir forex itu tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015. Oh, oke. Tapi sekarang udah nggak trading lagi di forex gitu. Terus, nah kalau misalnya buat teman-teman ngomongin soal invest gitu kan, kalau kalian baru pertama, misalnya di tahun pertama, tahun kedua kita invest gitu kan, gue mau bilang bahwa selamat Anda memasuki kerugian. Udah pasti, tapi kemungkinan besar gitu kan. Karena gue justru nggak akan happy ketika lu nggak pernah rugi di tahun pertama, tahun kedua. Kenapa bro? Karena gini, ketika lu untung di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lu akan jor-joran nambah duit. Des. Utang pinjol, utang KTA, utang lain-lain masuk semua gitu kan. Kok gue bisa bilang gitu? Ya karena gue pernah. Jadi, kalau misalnya kalian baru masuk di tahun pertama, tahun kedua, maka siap-siaplah rugi. Siap-siap rugi. Jadi, pertanyaan bukan menjadi kayak gini, berapa uang yang siap kamu dapatkan gitu. Bukan. Kalau gue akan ngomong di tahun pertama, tahun kedua, lu mau bakar duit berapa sih? Ya kayak startup yang lagi mau IPO gitu kan. Jadi kan mereka burn money terus gitu kan. Maka invest juga gitu. Gue main forex, pertamanya gue juga harus burn money. Anjir, sampai margin call berulang kali gitu kan. Terus kalau margin call. Buat teman-teman yang tidak tahu, margin call adalah ketika si broker nelpon Kanda dan bilang, please store uang atau posisi Anda akan kami cut. Kan kesel ya gue. Sialan. Padahal pas itu gini, kita itu kadang-kadang bias sama diri kita sendiri. Contoh kata, gue pas belajar soal forex itu baca buku, belajar soal technical, chart, macam-macam gitu kan. Terus gue merasa pinter. Dan itu pasti dialami sama semua trader. Pas pertama baca buku, mereka akan, gue pinter nih. Ya kan? Padahal perasaan itulah yang akan membunuh kita di market.
perasaan itu. Oke. Mau Oke. market lu di saham, mau market lu di kripto, mau market lu di mana-mana, ketika lu ngerasa gue udah baca buku dan gue merasa pinter, selesai. Kenapa? Karena humble-nya itu nggak ada. Lu akan dibikin humble sama market. Oke. Gitu. Jadi ketika misalnya poin kalau sangat di sini menarik. tahun pertama atau tahun kedua dibikin humble sama market, maka berterima kasihlah. Itu akan bikin lo lebih hati-hati. Oke, itu poin yang sangat menarik. Dibuat humble oleh market. Lo Oke. iya dong. Nice, nice. Iya benar. Makanya kalau gini ya, kalau gue ngeliat misalnya gini, kan gue ketemu beberapa temen ya, seorang trader, investor, rata-rata dia yang udah lama, kayak Mas Bekti lah tadi yang udah muncul, itu bakal gak akan terlalu, wah, gue udah cuan sekian gitu kan. Kenapa? Karena dia itu takut. Ketika dia memamerkan dirinya ke orang lain, dia takut akan dibikin humble lagi sama market. Itu tuh kalau dibikin humble sama market di tahun pertama, sama dibikin humble sama market di tahun ke-10, itu beda loh rasanya. Beda. Ya. Kenapa? Karena di tahun pertama, itu mungkin lo cuma invest berapa sih? Hitungannya paling juta. Sejuta, 10 juta, paling segitu. Tapi kalau lo dibikin humble sama market di tahun ke-10, itu bos. Lo kebayang nggak? Ngulangin semua dari zero gitu, kebayang nggak? Ya. Nah ini kan hal-hal yang jujur aja gue takut kalau misalnya ya, aduh masa gue kayak dulu lagi. Nah, kalau kita karena secara rasional ya, memang mencari uang di pas sekarang mungkin akan lebih mudah daripada zaman dulu, mungkin seperti itu gitu kan. Tapi pasti semua orang nggak akan mau mengalami hal-hal yang susah lagi di masa lalunya kan gitu kan. Iya, iya. Nah, konsep ini yang menurut gue sih harus dipahami gitu sih. Oke, menarik. Terus kalau misalnya nih kita lagi sedang investasi, terus katakanlah rugi. Kira-kira kapan sih kita harus, kan kita tahu kita harus tega, harus cut loss, tapi kapan sih kita cut loss gitu? Ada ininya, ada momen dimana ini limitnya. Kira-kira kita mau nge-set limit itu gimana sih? Kalau sudah terlanjur loss lah, sekarang kita lagi invest gitu. Kalau ini akan sangat tergantung dari ini ya. Kalau gue ya akan sangat tergantung dari instrumen apa sih yang dimainkan gitu. Kalau gue bermain saham, terus trading di saham misalnya ya, kita nggak mau invest, nah katakanlah kita main di saham sebagai trader gitu. Gue akan cukup tight. Gue akan pakai skenario 1/3 mungkin ya. 1/3 profit loss-nya. Loss profit-nya. Gitu kan. Tapi kalau gue bermain di komoditi, misalnya komoditi gold lah, kontrak gold, atau komoditi kripto yang sekarang lagi booming, gue nggak akan pakai strategi stop loss kalau pasang long position. Oke. Gue nggak akan pakai strategi itu. Tapi kalau gue masuk ke posisi short position, gue akan pakai stop loss. Jadi gue akan menyesuaikan dengan karakter masing-masing instrumen nih. Gue nggak bisa pakai instrumen yang tight di komoditi. Karena kenapa? Volatilitasnya tinggi gitu. Gila aja gue pasang stop loss di situ kena. Kayak forex, ya kan? Forex gue nggak bisa terlalu tight. Kalau misalnya ekonomi lagi terlalu volatile, nggak bisa. Karena pasti kena. Rasionya lebih kecil gitu kan. Jadi tergantung banget sama instrumen yang lagi gue pegang. Kalau sekarang kebetulan gue cuma trading di crypto, di future. Gue nggak main di spot hanya untuk di-invest untuk collect atau di wallet gitu kan. Kemudian di saham gue juga lebih ke swing, lebih ke invest, nggak di trading kan karena lumayan sibuk istirahat gue. Jadi yang gue trading kan cuma di future kripto doang untuk sekarang, dan karena karakternya seperti itu ya gue cuma pakai stop loss ketika 1/3 ketika short position, atau kalau long position gue nggak pakai stop loss gitu sih. Oke, menarik. Jadi kita melihat karakternya, kita melihat time frame kita, dan tadi Kang bilang juga kita lihat volatilitasnya juga gitu ya. Jadi tergantung faktor itu kita menentukan. Berarti kalau kita tadi kita bicara stop loss, berarti take profit juga kurang lebih sama gitu ya? Iya, betul. Yeah. Nah, kalau take profit nih ya, gue selalu pasang. Oh, oke. Kalau take profit gue selalu pasang. Kalau meskipun ya kalau di dunia trader kan ada yang bilang bahwa cut your losses and let your profit gitu lah, bla bla itu. Tapi gue nggak terlalu pakai itu.
gue pakai cara lain gitu soalnya. Oke. Oke. Lain tapi yang penting efektif gitu ya. Yang penting duit gue nambah itu aja sih. Ya Iya. meskipun nggak banyak, ya lumayan lah. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ya berarti kan tadi tergantung instrumennya. Nah, kalau misalnya kita bicara instrumennya sendiri, milihnya kalau untuk pemula lebih baik kita pilih satu. Kalau kita bilang mana yang lebih baik kan, of course beda-beda ya. Forex cocok untuk ini tertentu, saham untuk yang lain, kripto dan yang lain lagi gitu, dan timing juga. Tapi kalau misalnya kita bilang mendingan start satu atau kan katanya kita harus diversifikasi gitu. Kalau untuk pemula, saran Anda gimana? Kalau untuk yang baru mulai ya, saran gue sih diversifikasi. Kenapa? Oke. Karena lu akan belajar banyak gitu kan. Teman-teman akan belajar banyak ketika Hmm. ngerasain berbagai macam instrumen gitu. Ya. Berbagai macam instrumen yang paling nyaman buat dia yang mana. Dari situ kan bisa dieliminasi nih. Aduh, gua nggak cocok nih masuk ke saham misalnya. Aduh, gua nggak cocok masuk ke obligasi yang nggak gerak kemana-mana. Aduh, gua nggak cocok ke RDPO yang ternyata cuma gini-gini aja. Jadi beda-beda ketika Ya. sudah merasakan. Kalau misalnya orang cuma masuk di satu, nggak ngerasain, gini, sebagian besar orang ya itu ngejudge atau ngejelekin sebuah instrumen lain karena dia nggak masukin ke instrumen tersebut, Oke. gitu kan? Ya. Ya. Ketika sudah memasuki, mungkin dia akan lebih respect, Hmm. gitu. Nah, ini yang gue lihat sebenarnya ya, makanya gue cukup males kalau ngomongin hal-hal seperti itu karena menurut gue semua instrumen itu ya ada positifnya ketika lu ngerti cara bermainkannya, ketika lu cuma punya cukup waktu Ya. untuk Betul. mempelajarinya gitu kan. Dan kalau gue sangat tidak respect kepada orang yang menjelekan sebuah instrumen tertentu gitu sih. Ya. Jadi Ya. kalau sekarang buat teman-teman semua, terutama yang masih mulai ya, mencoba berbagai instrumen yang sesuai dengan keyakinan yang tentu aja, karena ada juga yang tidak sesuai gitu kan. Ada juga yang nggak linear misalnya seperti itu. Jadi silakan cobain semuanya. Nanti mana yang paling pas buat kita itu yang akan dipilih gitu. Contoh kata, seumur-umur gue nggak pernah ngatain yang namanya forex meskipun detik ini gue udah nggak bermain forex lagi. Kenapa? Karena gue dulu pernah main di situ. Jadi Ya. gue ngerti gimana susahnya. Forex itu nggak gampang. Forex itu butuh skill. Forex itu harus Ya. bisa baca ekonomi, nggak cuma chartis doang. Ya. Iya kan? Nah, itu sih. Oke. Menarik. Dulu tradingnya di Monex nggak nih? Nggak perlu gue sebut lah ya. Jangan disebut. Kalau bukan, jangan disebut. Tapi kita yang terbaik loh. Oke, lanjut. So, bercanda. Jadi, by the way guys, buat yang nonton, nanti setelah live ini akan ada quiz ya, quiz berhadiah. Topiknya akan obrolan kita hari ini, jadi pay attention, nyatet, aku aja nyatet nih, namanya juga kelas. Habis ini ujian, dan ujiannya berhadiah. Kalau nggak bisa, Oke. mesti potong rambut loh. Mesti cukur kumis. By the way, banyak yang nanya, Kanda kok kumisnya hilang? Sebenarnya ini bukan Kanda, ini lookalike sih. Jadi, oke, kalau misalnya tadi kita bilang, oke, berarti boleh nggak kita bilang bahwa kalau kita investasi di awal sebagai pemula, goalnya adalah belajar. Jadi belajar itu ya rugi bagian dari belajar gitu kan. Jadi otomatis kita coba-coba oke gitu untuk di awal. Tapi bagaimana? Goalsnya itu tetap cuan sih. Goalsnya tetap cuan. Tapi tetap cuan. kalau rugi, ya jangan sedih gitu loh. Gue males banget kalau misalnya ketemu orang yang baru 2 bulan atau 3 bulan terus rugi, terus sedih gitu. Ya baru 3 bulan udah sedih, gimana kalau udah setahun gitu? Mungkin bisa nangis terus gitu. Gimana kalau sampai kejebak sama utang buat invest, ya bisa bermasalah lagi. Jadi mental itu penting. Jangan jadi mental yang lemah. Kalau mentalnya sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit down, jangan di instrumen itu. Kamu harus turunkan instrumen yang lebih cocok gitu loh. Oke, menarik. Ini ada pertanyaan dari penonton, pengen invest tapi takut rugi. Kalau misalnya pengen invest tapi takut rugi, kira-kira gimana ya? Nah, kalau pengen invest takut rugi gitu, belajar dulu deh, karena gini, itu adalah pertanyaan orang yang belum pernah membaca buku tentang investasi. Kalau orang pernah baca satu buku saja, pertanyaan itu nggak akan keluar.
Oke. Kenapa? Oke. Karena dalam buku investasi, siapapun yang nulis ya, kalau orangnya benar yang nulis, dia akan bilang bahwa ada kerugian dalam setiap perjalanan manusia. Oke. Ya. Kita ngomong kayak gini, ada satu hal yang kita rugikan loh. Ada nggak? Ada, opportunity cost itu ada. Ya, ya. Mungkin saja kalau gua nggak ambil live di sini, mungkin saja gua tiba-tiba kedapatan harta 1 miliar dari mana. Itu kan meskipun imajiner, tapi kan ini adalah perjalanan hidup gitu Ya, kan. betul, betul. Betul ya? Setuju. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya bisa terjawab ketika kita sudah baca satu buku saja. Oke, Satu buku jadi aja. jawabannya baca buku satu. Ya, Ya. gua sampai sekarang itu 1 minggu 1 buku paling enggak. Ya meskipun bukunya buku novel atau buku komik ya, tapi gua baca. Yang penting baca. Nah, Oke, ada pertanyaan lagi. Ya, ini pertanyaannya sangat menarik. Kalau misalnya tadi kita invest, yang susah dong ya pertanyaannya. oh ini susah, ini lumayan. Sedang. Kita invest, terus kita lagi butuh uang kan? Kalau butuh kan boleh ditarik. Kalau misalnya investnya di RDPU tadi, kira-kira yang dijual duluan yang tinggi atau yang rendah ya? Nah, yang tiga atau yang rendah apanya nih? Profitnya atau nominalnya? Katakanlah kita Nah, mungkin profitnya lah. Oke, kalau misalnya perbandingannya adalah profit dan let's say gini deh, ada 100 juta total investasi, Ya. gitu kan? Ternyata butuh cuma 50 juta, betul ya? Butuh cuma 50 Ya. juta. Kalau akan diambil, misalnya 100 juta ini dari beberapa instrumen investasi. Kalau akan diambil, oke, kita lihat dari yang paling tidak volatile. Oh, oke. Yang paling tidak volatile. Urutannya, ya kan tinggal dibikin urutan. Bonds dulu kah? Atau saham dulu kah? Nah, kemudian pertanyaan berkembang nih. Ternyata 100 juta ini semuanya masuk di saham. Masing-masing saham itu punya volatilitas berbeda, bos. Ya kan? Oke, ya. Lihat dari situ. Terus nanti ada yang tanya, Kanda gimana cara ngelihat volatilitas di masing-masing saham? Nah, baca buku tentang investasi saham. Di situ ada yang namanya risiko-risikonya. Itu. Oke. Jadi untuk teman-teman tadi kurang jelas, volatilitas maksudnya pergerakan naik turun. Berarti kalau misalnya volatilitasnya tinggi, berarti ada potensi naik, ada potensi turun gitu kan? Maksudnya gitu ya? Oh iya, betul. Ya. Betul Oke. sekali. Oke, berarti kira-kira kan yang cara nggak bergerak sederhana, yang duluan. Sebuah financial planning. Ya. Sorry, gue potong dikit ya. Cara berpikir sederhana, bagaimana kita melikuidasi sebuah aset. Ya kan? Melikuidasi sebuah aset, kita itu selalu ambil mana yang paling tidak volatile dulu. Oke, ya. Betul ya? Dalam bisnis maupun dalam investasi itu sama. Ya. Oke. Dan kalau misalnya katakanlah kita untuk pemula gitu untuk invest ada tips nggak sih kira-kira modal yang harus dimulai itu seberapa dari apakah misalnya katakanlah kita punya dana investasi kita nabung 10 juta apakah langsung diinvest 10 atau mungkin sebagian dulu atau bagaimana? Oke. Kalau baru pertama mulai ya untuk sebuah instrumen investasi maka tanyain lu kalau misalnya invest ke sini dan rugi, itu siap berapa sih yang bisa lu bikin tidur? Kalau lu masuk 5 juta, malamnya lu nggak bisa tidur, turunkan berarti. Oke. Kalau malamnya bisa tidur 10 juta, masuklah semua. Jadi indikator gua, besok malam lu bisa tidur nggak? Itu aja. Oke. Menarik. Thank you. Jadi mungkin kita waktu juga terbatas, aku akan rangkum sedikit lah obrolan kita, nanti mungkin Kanda bisa nambahin kalau ada yang kurang. Jadi tadi pertama kita bicara, kalau misalnya kita kondisinya lagi rugi atau lagi hutang, maka pertama kita beresin hutang dulu, tanggung jawab kita selesaikan, kemudian dari situ kita nabung untuk dana darurat, bangun struktur yang baik untuk kita, terus baru kita melihat investasi gitu. Dan kalau kita tidak berhutang, belum berhutang, maka kita mau mengambil hutang harus memahami hutang yang kita ambil gitu. Smart debt tadi. Ya. Dan selama utang itu bermanfaat buat kita, maka kita bisa bilang utang itu produktif
dan kita pahami, kita boleh consider. Selama Ya, poin ketiganya tadi, kita juga harus tahu financial planning bagaimana kita akan membayar hutang tersebut, uangnya dari mana tiap bulan atau ya, sampai selesai, sampai tanggung jawab itu selesai gitu ya. betul. Oke, dan dana darurat tadi kita bicara 6 kali gaji. Tadi ada pertanyaan juga kalau 6 kali kalau spending, 6 kali spending, 6 kali spending. Tadi ada nggak usah pertanyaan gede-gede gaji. kalau kalau single atau married berarti sama aja kan ya? 6 kali dari Sama total aja. spending pokoknya gitu kan. Ya, Dan semoga setelah uang itu terkumpul itu menjadi habit sehingga kita bisa nabung lebih banyak lagi gitu kan, dan kita bisa dananya bisa diinvestasikan. Nah, terus tadi mungkin ada poin yang sangat 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 menarik. Kita jangan takut rugi ya kan. Namanya juga trading, investasi, belajar ya, rugi itu proses, dan rugi itu justru yang akan membuat kita humble. Mendingan rugi kecil daripada nanti udah gede baru rugi gitu. Itu betul poin yang sangat sekali. menarik. Poin Jadi yang sangat-sangat berterima menarik. kasihlah ketika lu dibikin rugi sama market. Rugi di awal. Ya. Oke. Dibuat humble sama market. Oke. Kalau dari Anda sendiri kira-kira ada any last messages buat kita, saran atau advice untuk yang baru memulai, atau mungkin untuk orang yang sudah invest di kondisi kita sekarang ini, lagi pandemi, lagi PPKM, ada saran-saran terakhir mungkin untuk Duh, santai teman-teman? kayak gue mau mati aja. Enggak, Jadi, bukan itu maksudnya, untuk hari ini aja. santai bos. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian memang cuan banyak, profit banyak, jangan lupa berbagi sama teman-teman yang lain, karena sekarang memang masih yang lagi susah. Sementara kalau misalnya sekarang kalian lagi rugi, investasi atau trading, nggak usah sudah sedih, nggak usah galau-galauan, karena semua pasti mengalaminya. Gue juga masih mengalaminya, gue juga masih belajar. Kalau lu merasa udah nggak belajar lagi, udah stop belajar, berarti disitulah titik terakhir lu bisa cuan dari manapun. Gitu sih. Oke. Menarik sekali sesi kita hari ini. Thank you banget Gua Anda. bisa live